Papa senang sekali untuk kembali ke rumah. Sementara, sampai kami mengulangi akad. Pak Baskara menegaskan pada Viko bahwa pernikahannya dengan Arina tidak sah karena ternyata ayah kandung Arina masih hidup. Pak Baskara menyesal dulu telah memaksa Viko untuk menikahi Arina. Semuanya ternyata kini malah berbanding terbalik dengan tujuan utama Pak Baskara menikahkan Viko dengan Arina. Pernikahan kalian tidak sah karena walinya masih hidup dan ada. Viko bukannya membalas dendam pada Arina sebagai anaknya Bu Reni. Kini Viko malah dikendalikan oleh Arina. Pak Baskara benar-benar tidak habis pikir kenapa Viko bisa begitu lebih memikirkan Arina daripada papanya sendiri. Jadi kamu dan perempuan itu seharusnya tidak satu rumah. Kini dengan berbagai cara Pak Baskara berusaha untuk memisahkan Viko dan Arina. Menurut Pak Baskara, Viko tidak boleh tinggal satu rumah dengan Arina karena itu sama saja dengan zina. Viko pun mengungkapkan keinginannya untuk melakukan akad nikah ulang dengan Arina yang diwalikan oleh ayah kandung Arina. Viko dan Arina akan mengulang akad. Reno nggak boleh tahu soal ini. Mendengar hal itu, Bu Intan menjadi khawatir tentang Reno. Reno pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk menggagalkan pernikahan ulang Arina dengan Viko. Sebisa mungkin Bu Intan berusaha menutupinya dari Reno. Reno tidak boleh tahu kalau Viko akan melakukan akad nikah ulang dengan Arina. Aku tahu kamu masih cinta sama Arina. Hana sedih melihat keadaan Reno saat ini. Reno benar-benar terlihat patah hati. Arina semakin menjauh dari Reno. Sedangkan Hana tahu betapa Reno masih begitu mencintai Arina dan mengharapkan Arina kembali padanya. Tetapi Arina sendiri sepertinya sudah mulai jatuh cinta kepada Viko. Bahkan setelah tersadar dari komanya pun pertama kali yang namanya disebut oleh Arina adalah Viko. Reno sudah berusaha sebisa mungkin untuk melupakan Arina. Tetapi Reno tetap tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa dia masih sangat mencintai Arina. Hana tidak akan pernah menyerah untuk bisa mendapatkan hati Reno. Dia akan menjadi dokter cinta untuk mengobati luka di hati Reno. Apalagi kini Hana dan Reno memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari tahu apakah Pak Baskara adalah pembunuh orang tua Hana dan juga papanya Reno. Mereka akan semakin sering bersama untuk menyelidiki hal itu. Arina menyelimuti Viko yang tertidur di sofa. Jika biasanya Viko menggendong Arina ke ranjang jika Arina tertidur di sofa, tetapi tidak demikian dengan Arina. Arina tidak cukup memiliki tenaga yang kuat untuk menggendong Viko. Dia berusaha melakukan yang terbaik untuk memberikan perhatiannya pada Viko, yaitu dengan memberikan Viko selimut agar Viko tidak merasa kedinginan. Kamu di sini. Namun tiba-tiba Viko mengigau. Dia mengatakan bahwa dia tidak menyangka Arina berada di hadapannya. Viko juga membelai rambut Arina. Arina pun terkejut. Tetapi tak lama kemudian tangan Viko terkulai lemas dan terjatuh karena Viko kembali tertidur pulas. Ternyata dia mimpi. Arina tersenyum dan merasa malu pada dirinya karena kegeeran. Ternyata Viko hanya bermimpi dan mengigau. Arina pun berniat untuk pergi meninggalkan Viko. Tiba-tiba tangan Viko menarik tangan Arina sehingga Arina terjatuh di atas tubuh Viko. Tanpa sengaja Arina memeluk Viko. Arina terkejut. Begitu juga dengan Viko yang tiba-tiba terbangun. Dengan refleks Viko mendorong tubuh Arina karena Viko juga terkejut Arina memeluknya. Pernikahan kalian tidak sah. Saya ingin tahu anak saya tinggal bersama keluarga seperti apa. Pak Arif datang untuk menemui Pak Baskara. Mereka berdua sama-sama menunjukkan wajah yang angkuh. Pak Baskara bertanya siapa Pak Arif dan ada tujuan apa Pak Arif datang untuk menemuinya. Pak Arif memperkenalkan dirinya sebagai ayah kandungnya Arina. Dia datang menemui Pak Baskara untuk mengetahui seperti apa mertua dari Arina. Pak Arif yakin keluarga Viko memiliki musuh sehingga Arina yang menjadi korban karena harus melindungi Viko. Tetapi karena Pak Arif melihat Viko adalah laki-laki yang baik dan penuh perhatian pada Arina, Pak Arif setuju jika Arina melakukan akad nikah ulang dengan Viko. Pak Baskara menyuruh anak buahnya untuk menakut-nakuti Arina. Anak buahnya harus memastikan Viko tidak ada di rumah agar Arina merasa ketakutan dan menganggap anak buah Pak Baskara adalah anak buah Pak Manto. Tetapi ternyata Viko kebetulan datang sehingga dia bisa melindungi Arina. Setelah Viko berkelahi dan berhasil mengalahkan anak buah Pak Baskara, Viko memeriksa ponselnya.
Viko pun tahu bahwa orang yang menakut-nakuti Arina adalah anak buah papanya yang menginginkan Arina merasa ketakutan karena menganggap Pak Manto masih meneror mereka. Di malam harinya Viko kesal karena tidak bisa tidur jika berada dalam satu kamar dengan Arina. Matanya terus tertuju pada Arina. Viko pun mengambil bantal dan selimutnya lalu menuju ke ruang tamu. Viko memutuskan untuk tidur di sofa agar pandangannya tidak selalu tertuju pada Arina. Tak lama kemudian Arina terjaga dan terkejut melihat ranjang Viko yang kosong. Arina memeriksa ruang tamu dan merasa heran ketika melihat Viko tertidur di sofa. Ternyata kamu di sini. Hana menyusul Reno ke kantornya karena hingga larut malam Reno tidak juga kunjung kembali ke apartemen. Sebelumnya Reno mengatakan bahwa ada sesuatu yang tertinggal di kantornya, tetapi ternyata Reno malah tidur di kantornya. Hana mengerti saat ini Reno masih galau karena belum bisa melupakan Arina. Hana tidak akan memaksa Reno lagi untuk melupakan Arina karena hal itu akan membuat Reno selalu berusaha untuk menyendiri. Hana pun tidur di samping Reno karena Hana tidak mau membangunkan Reno. Di pagi harinya, Reno merasa begitu terkejut melihat Hana tidur di sampingnya. Pelan-pelan Reno keluar dari ruangannya untuk membeli kopi. Ketika bertemu dengan office girl, Reno melarangnya untuk membersihkan ruangannya karena Reno tidak ingin keberadaan Hana diketahui oleh siapapun. Reno kembali ke dalam ruangannya ketika melihat Hana masih tertidur. Tetapi Reno tahu kalau Hana hanya berpura-pura tidur. Reno pun meminta Hana untuk bangun dan Reno bertanya kenapa Hana menyusulnya ke kantor. Hana merasa sedih karena gara-gara dirinya Reno tidak mau lagi pulang ke apartemen. Jika perlu Hana yang akan pergi dari apartemen Reno. Reno melarang Hana. Hana tidak bersalah. Reno hanya merasa tidak enak jika dilihat orang tinggal bersama dengan seorang wanita. Orang IT gue udah cek kurir palsu itu. Nama sama alamatnya di aplikasi yang asli. Viko sudah mendapatkan informasi tentang kurir paket yang sebelumnya menerornya dan Arina. Viko pun mengirimkan informasi tersebut pada Reno melalui pesan WhatsApp. Reno merasa kesal. Sebelumnya Viko menolak bantuannya dan seolah-olah tidak membutuhkan dirinya dan Hana. Ini alamat sesuai KTP dia. Reno pun menelpon Viko dan mengungkapkan kekesalannya. Viko mengatakan bahwa dia hanya memberikan informasi yang mungkin akan Reno dan Hana butuhkan. Jika memang Reno tidak suka, Viko menyuruh Reno untuk menghapus pesan darinya. Viko melakukannya hanya demi Arina. Reno menegaskan pada Viko bahwa mereka bukan satu tim. Jangan selalu mengatasnamakan Arina untuk urusan mereka. Walaupun mereka sama-sama berjuang untuk Arina, Reno tidak sudi dianggap satu tim dengan Viko. Setelah kontrol dari rumah sakit, Arina pergi ke rumah ayahnya. Pak Arif sangat senang menyambut kedatangan Arina. Arina memandangi rumah ayahnya yang begitu besar dan mewah. Arina, anak ayah. Arina teringat masa kecilnya yang begitu sengsara setelah ditinggal pergi oleh ibunya. Arina harus tidur sendirian dan dalam keadaan yang kedinginan tanpa selimut maupun belayan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Arina juga harus merasakan kelaparan dan hanya makan sebutir telur jika dia masih beruntung menemukannya. Arina juga harus kebasahan jika turun hujan karena atap rumah yang ditempatinya bocor. Kehidupan Arina di waktu kecil benar-benar berbanding terbalik dengan kehidupan ayahnya yang begitu bergelimang harta. Pak Arif bertanya apa yang sedang Arina pikirkan saat ini. Arina pun menjawab bahwa dia merasa asing dengan ayahnya dan rumahnya. Pak Arif merasa bersalah dan meminta maaf karena telah pernah menelantarkan Arina. Pak Arif ingin menebus semua kesalahannya di masa lalu. Arina akhirnya mengatakan tujuannya datang ke rumah ayahnya. Arina ingin melakukan akad nikah ulang dengan Viko dan meminta ayahnya untuk menjadi wali nikahnya. Pak Arif tersenyum dan mengatakan bahwa dengan senang hati dia akan memenuhi keinginan Arina.